Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini ya masih ini adalah materi kurikulum prototype atau kurikulum terbaru 2022. Matematika, pelajaran matematika. Karena tiada lagi matematika wajib atau peminatan, jadi matematika saja. Ya, saya masih akan melanjutkan materi tentang eksponen dan logaritma. Ya, kali ini saya akan membahas tentang fungsi eksponen. Ya, ini nantinya akan kita cari. Kalau sebelumnya kita sudah bahas yaitu definisi dan sifat-sifat eksponen. Sekarang tentang fungsi eksponen. Ya, kita lanjut dengan materinya. Ya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, kemudian jangan lupa di like, komen, dan dibagikan. Ya, fungsi eksponen. Ya, diperhatikan ini sebuah kisah atau sebuah cerita atau dalam kehidupan sehari-hari, seseorang membawa virus masuk ke wilayah A, kemudian virus tersebut menular ke penduduk wilayah tersebut dengan cepat. Ya, orang tersebut dapat menulari tiga orang lainnya. Pada fase selanjutnya, tiga orang yang sudah tertular ternyata juga masing-masing dapat menulari tiga orang lainnya. Ya, jadi pertama tiga orang masuk, kemudian tiap orang akan menulari tiga orang. Jadi sudah jelasnya sudah 9. Kemudian yang 9 itu masing-masing akan menulari lagi, tiap orang itu akan menulari tiga orang lagi. Ya, pada fase berikutnya ini ada 9 orang yang sudah tertular, masing-masing akan bisa menularkan tiga orang lainnya. Ya, dengan pola penularan tersebut terus berlangsung, di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Maksudnya kalau sudah tertular maka akan tertular lagi. Ya, ini. Kemudian dari sini muncul pertanyaan, berapa orang yang akan tertular pada fase selanjutnya? Ya, pada fase selanjutnya, ya fase kedua ini adalah fase pertama, dia tertular 9 orang. Fase kedua dan seterusnya berapa? Ini akan kita bahas nantinya dengan menggunakan fungsi eksponen. Kemudian berapa orang yang akan tertular pada fase kelima? Ya, ini yang akan dibahas. Ya, diperhatikan tabelnya untuk ada misalkan ada soal seperti ini. Ya, banyak ini fase pertama. Ini masih fase pertama itu masih tiga orang yang tertular. Kemudian yang tiga orang ini pada fase kedua dia akan menularkan tiga orang. Jadi masing-masing tiga, tiga akan menularkan tiga orang lagi. Berarti tiga dikali tiga, jadi akan 9. Ini orang yang tertular. Kemudian ini masing-masing orang bisa menularkan tiga orang lagi. Berarti 9 dikali tiga, berarti 27 atau sama saja dengan 3 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi pada fase kelima itu yang akan tertular sudah berjumlah 243 orang. Jadi penyebarannya eh, cukup besar. Jadi ini sesuai dengan kondisi kita saat ini, yaitu masih dalam kondisi virus COVID-19 yang penyebarannya masih ada. Ya, semoga saya cepat selesai. Ya, kalau diperhatikan untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang akan muncul jelasnya ini. Ini pola yang akan muncul jelasnya adalah 3 pangkat X. Ya, di mana X adalah fase penyebaran virusnya. Jadi kalau sampai fase ke-10, maka jelasnya 3 pangkat 10, itu maksudnya. Ya, jika Fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyak orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan ini. Jadi fungsi Fx itu adalah jumlahnya, maka ini ini namanya Fx adalah banyak yang tertular, kemudian ini adalah polanya atau fasenya. Jadi ini dapat dinyatakan seperti ini. Inilah yang disebut dengan fungsi eksponen, fungsi berpangkat. Ya, kita lanjut. Ya, definisi fungsi eksponen. Ya, sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan ini saya langsung saja. Ini fungsi eksponen dapat dinyatakan seperti ini fungsinya. Fx sama dengan n dikali a pangkat x. Ya, n kali a pangkat x. Ya, di mana a bilangan pokok, ini a adalah bilangan pokok yang lebih besar dari 0, kemudian a-nya tidak sama dengan 1. Ya, kalau 1 ya tetap dia, kalau 1 berpangkat apapun tetap 1. Dan n bilangan real tak 0, ya, n-nya bukan 0. Dan X adalah sembarang bilangan real. Ya, ini bilangan real, X-nya sembarang bilangan real. Ini definisi dari fungsi eksponen. Ya, beberapa contoh fungsi eksponen sebagai berikut. Ini saya berikan beberapa contoh dari fungsi eksponen. Yang pertama, ini fx sama dengan 5 berpangkat x. Ini fungsi eksponen juga. Kemudian yang contoh yang kedua, fungsi eksponen yaitu fx sama dengan 4 berpangkat 2x kurang 1. Ya, ini bilangan pokoknya 4, kemudian x pangkatnya adalah 2x kurang 1 pasenya. Dan contoh yang ketiga, min 3 kali 2 pangkat
4 kurang 3x. Ya, ini fungsi dari eksponen juga ini. Ya, untuk selanjutnya mari kita perhatikan contoh berikutnya tentang fungsi eksponen. Ya, contoh 1, gambarlah grafik fungsi eksponen berikut. Ya, fx yang pertama fx sama dengan 3 pangkat x. Kemudian yang kedua fx sama dengan 3 dikali 2 berpangkat 2x tambah 1. Di sini bilang pokoknya 3, di sini bilang pokoknya adalah 2. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk fx sama dengan 3 berpangkat x. Ya, caranya ya kita buatkan dulu tabelnya. Kita buatkan dulu tabelnya. Ya, antara nilai x, hubungan antara nilai x dengan nilai y. Y-nya itu adalah y sama dengan fx sama dengan 3 berpangkat x. Ya, diperhatikan tabelnya. Ya, ini x dan y. Kemudian di sini kita akan buatkan x-nya kita ambil bilangan real yang bilangan bulat saja. Ya, ini sambil dari 0, 1, 2, 3, min 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Ya, diperhatikan. Kalau x-nya 0, 3 berpangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, kalau x-nya 0 itu berarti 3 berpangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian kalau x-nya 1, kita ganti saja sini x-nya 1, berarti 3 pangkat 1 berarti 3. Kemudian kalau untuk x-nya 2, berarti 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kalau x-nya 3 berarti 3 pangkat 3 berarti 27. Ya, ini kelihatan di sini makin lama makin besar. Jadi kalau x-nya diganti dengan tak hingga, artinya besar sekali. Iya, kalau dia besar sekali berarti ya jelasnya makin besar juga. Kalau tak hingga berarti tidak tahu berapa besarnya, maka nilainya pun akan menuju tak hingga. Ya, demikian juga untuk x-nya pangkat min 1, ingat sifat pangkat min. Kalau pangkat min berarti seper. Ya, 3 pangkat min 1 berarti seper 3 pangkat 1, berarti seper 3. Ya, kemudian kalau x-nya min 2 berarti 3 pangkat min 2 itu sama dengan seper 3 pangkat 2. Seper 3 pangkat 2 berarti seper 9. Ya, demikian juga halnya ini, seper 3 pangkat 3 berarti seper 27. Ya, demikian seterusnya. Di sini makin lama makin besar dia punya penyebut. Ya, makin besar penyebutnya berarti dia akan mendekati 0 nantinya. Ya, 1 bagi tak hingga, 1 bagi tak hingga berarti itu mendekati 0. Ya, kalau dia menuju min tak hingga berarti dia akan mendekati 0. Ya, dia akan mendekati 0. Ini artinya apa? Ini berarti koordinatnya adalah 0,1, ini 1,3, 2,9, 3,27, kemudian min 1,13, min 2,19, min 3,27 dan seterusnya. Ya, ini tabelnya. Dari tabel ini maka dapat kita gambarkan grafik fungsinya. Ya, grafik fungsinya seperti ini. Dia akan membentuk seperti ini. Ini 0,1, ini 0,1, 1,3, kemudian ke 2,9. Ya, ini karena membesar sekali ini, ya saya ambil sampai 2 saja. Ini makin lama ini sebenarnya tidak akan rapat, ini tidak akan pernah rapat. Tapi dia akan, pokoknya dia mendekati 0, dia akan rapat, kelihatan rapat. Tapi sebenarnya dia tidak, dia hanya mendekati. Jadi ini sama dengan garis asimtot, yang garis yang tidak akan pernah disentuh oleh kurva. Ya, ini 3, min 3,127, kemudian min 2,19, min 1,13, 0,1, kemudian 1,3 dan 2,9. Inilah jadi bentuknya seperti ini grafiknya. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini ya kita gambarkan dulu tabelnya, kemudian kita masukkan nilainya x satu persatu kita ganti. Ya, kita lanjut dengan pembahasan nomor 2. Ya, untuk yang nomor 2, fx sama dengan 3 kali 2 berpangkat 2x tambah 1. Ya, pembahasannya ya sama. Jadi pertama kita akan membuatkan dulu tabelnya. Kalau ini agak repot ini, jadi kita akan kerjakan satu persatu untuk mendapatkan tabelnya. Ya, diperhatikan. Untuk x sama dengan 0. Jadi pertama kita ganti x-nya dulu sama dengan 0. Kita ganti dulu x-nya sama dengan 0, maka diperoleh seperti ini. 3 kali 2, ini x-nya diganti 0 berarti 2 kali 0 tambah 1. 2 kali 0, 0 tambah 1 berarti 1. Berarti 2 pangkat 1. Ini berarti 3 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti 3 kali 2 itu sama dengan 6. Ya, berarti sama dengan 6. Maka jelasnya ini adalah koordinatnya, titiknya adalah 0,6. Ya, ini nanti akan digambarkan. Kemudian berikut untuk x-nya sama dengan 1/2. X-nya kita ganti 1/2. Ini berarti ganti 1/2. Maka diperoleh seperti ini. 3 dikali 2 berpangkat 2 kali 1/2 tambah 1. 2 kali 1/2 itu adalah 1. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 3 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kali 3 sama dengan 12. Berarti koordinatnya adalah 1/2,12. Ya, berikut
Untuk X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 ya kita ganti berarti 2 kali 1 tambah 1. Ini 2 tambah 1 berarti 3. Berarti ya sama dengan 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 3 itu sama dengan 24. Ya, berarti koordinatnya adalah 1,24. Ya, ini jadi caranya seperti ini kita untuk menentukan nanti untuk membuatkan tabelnya. Ya, demikian juga untuk X-nya kita ambil min 1/2. X-nya kita ambil min 1/2, maka diperoleh 3 kali 2 kali min 1/2 tambah 1. 2 kali min 1/2 adalah min 1. Min 1 tambah 1 berarti 0. Ya, 2 pangkat 0 berarti 1. Ya, ini 2 pangkat 0 berarti 1. 1 kali 3 berarti 3. Berarti koordinatnya adalah min 1/2,3. Ya, min 1/2,3. Ya, kita ambil lagi yang berikutnya. Ya, makin banyak makin bagus. Ya, untuk X-nya sama dengan min 1. Jadi hanya contoh saja. Nanti bisa dicoba yang lainnya. Ya, untuk X-nya sama dengan 1, ya tinggal dimasukkan Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 kali min 1 tambah 1. 2 kali min 1 min 2 tambah 1 berarti min 1. Ya, berarti 3 kali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 berarti 1/2. 3 kali 1/2 berarti 3/2. Ya, sehingga diperoleh koordinatnya adalah min 1,3/2. Ya, demikian juga untuk X sama dengan min 2. Ya, X sama dengan min 2 berarti Y sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 kali min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 min 4 tambah 1 berarti min 3. Ya, berarti Y sama dengan 3 kali 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 adalah 1/8. Berarti Y sama dengan 3/8. Ya, sehingga koordinatnya adalah min 2,3/8. Ya, dari sini bisa dibuatkan tabelnya. Ya, diperhatikan tabel dan grafiknya untuk slide berikutnya. Ya, ini soalnya ya jadi langsung X dan Y-nya. Kemudian ini tadi untuk X-nya yang saya ambil. Ya, tadi untuk X-nya min 1/2 dapat 3, kemudian 0 itu dapat 6, 1/2 dapat 12, dan 1 dapat 24. Ya, ini makin membesar, maka untuk X-nya pangkat tak hingga juga jelasnya menuju tak hingga juga. Ya, demikian juga untuk X-nya itu min 1, tadi diperoleh 3/2, kemudian X-nya min 2 adalah 3/8, kemudian untuk X-nya min 3, 3/32, jadi ini sama, makin besar dia punya wud, berarti 3 per. Jadi kalau untuk menuju tak hingga, kalau 3 bagi tak hingga, ya jelasnya akan mendekati 0 juga. Ya, seperti ini. Jadi sini diperoleh ini koordinatnya 0,6, min 1/2,3 dan seterusnya, 1,24 dan seterusnya. Ya, maka kalau kita gambarkan grafiknya bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini grafiknya. Nah, ini 0,6, kemudian min 1/2,3 ini. Ya, seperti ini. Min 3,3/2, kemudian min 2,3/8, min 1,3/2, ya di antara 1 dan 2, kemudian min 1/2,3, kemudian 0,6, kemudian dan seterusnya ini min 1/2,12. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, ini ada bakteri E. coli yang menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 20 bakteri pada sepotong makanan dan menemukan bahwa bakteri ini dapat membelah diri menjadi 2 setiap 1/4 jam atau 15 menit. Jadi bakteri E. coli ini dapat membelah diri menjadi 2 setelah 15 menit. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, gambarlah tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri dari fase 0 sampai fase kelima. Berikut modelkan fungsinya yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli. Jadi di sini bagian kedua ini ditanyakan adalah fungsinya nantinya, fungsi eksponennya. Kemudian bagian C, prediksi berapa banyak bakteri setelah 4 jam. Ya, setelah kita dapatkan fungsinya, ya kita bisa tahu bahwa dalam 4 jam pertama itu berapa banyaknya bakteri yang didapat setelah membelah diri selama 4 jam. Ya, jelasnya 4 jam ini kita cari dulu berapa fase. Ya, diperhatikan pembahasannya. Yang pertama kita akan gambar dulu, kita akan buatkan tabelnya untuk menggambar grafiknya. Jadi kita akan membuat tabelnya dulu, perkembangan dari bakteri ini tiap fasenya. Ya, dimana diketahui itu pertama bakteri yang pertama itu
diteliti awal itu adalah 20 bakteri, kemudian berkembang setelah 15 menit itu membelah menjadi dua. Berarti jelas setelah 15 menit jelasnya menjadi 40 dan seterusnya. Ya, diperhatikan tabelnya. Ini pasiennya pasien 15 menit, kemudian banyaknya bakteri sini adalah X, ini adalah Y-nya. Ya, untuk awal, ini penelitian awal itu ada 20 bakteri. Kemudian ini namanya pasien 0. Kemudian fase pertama setelah 15 menit itu jelasnya menjadi 40. Membelah diri, semuanya membelah diri berarti dikali 2 saja. Jadi ada 40 bakteri setelah 15 menit atau fase pertama. Pada fase kedua atau setelah 30 menit itu menjadi 80. Ya, ini dikali 2 saja. Fase ketiga jadi 160. Kemudian fase keempat ini setelah 1 jam ini. Ya, 320. Kemudian fase kelima itu adalah 640. Jadi setelah sampai fase kelima itu sudah berjumlah 640 bakteri. Ya, ini tabelnya. Ya, dari sini kita bisa dapat menggambar grafiknya. Ya, ini berarti koordinatnya adalah 0, 20, 1,40, 2,80, 3,160 dan seterusnya. Ya, diperhatikan grafiknya. Ya, ini grafik pertumbuhan bakteri dari fase 0 sampai fase kelima. Ya, inilah grafiknya. Ini 0, ada masih masih awal penelitian itu ada 20. Kemudian pada fase pertama ada 40, fase kedua 80, fase ketiga 160 dan seterusnya. Jadi beginilah bentuk fungsinya, fungsi eksponennya. Ya, ini grafiknya. Kemudian yang bagian B kita akan membuatkan model matematikanya atau model fungsi yang menggambarkan pertumbuhan dari bakteri E. coli ini. Ya, tadi telah diperoleh sebelumnya. Ini saya kembalikan tabelnya supaya kita bisa lihat tahap per tahapnya. Ini tadi saya tinggal pindahkan. Ya, untuk X-nya 0, ini awal masih materi ini masih awal penelitian ada 20 bakteri. Kemudian untuk fase pertama setelah 15 menit atau X1, X sama dengan 1 itu ada 40. Ya, 40 ini sama dengan 20 kali 2. Ini dari 20 kita kalikan 2. Kemudian ini dapat diperoleh sama dengan 20 kali 2 pangkat 1. Kemudian untuk fase kedua atau X-nya sama dengan 2, maka banyak bakteri itu adalah 80. 80 ini sama saja dengan 20 kali 2 kali 2. Ya, 20 kali 2 kali 2 atau sama saja dengan 20 kali 2 pangkat 2. Kemudian untuk fase ketiga, ya banyak bakterinya adalah 160, itu sama saja dengan 20 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ada 3 duanya berulang, berarti 20 kali 2 pangkat 3. Fase 3 2 pangkat 3. Ya, fase keempat itu 320, itu sama saja dengan 20 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, ada 4, berarti 20 kali 2 pangkat 4. Yaitu demikian juga untuk fase kelima. Ya, sama dengan 20 kali 2 pangkat 5, 2, ya 20 kali 2 pangkat 5. Ya, dari sini sudah terlihat polanya. Ya, kalau pasiennya 5, X-nya 5, maka 2 pangkat 5. Ya, jadi sini dapat dibuatkan fungsinya. Jadi pertumbuhan bakteri dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen. Ya, seperti ini. Fx sama dengan 20 kali 2 pangkat X. 20 kali 2 pangkat X. Fase 5, berarti X-nya diganti 5 saja. Ya, seperti ini. Sehingga, ya inilah fungsinya, model fungsinya. Model fungsi menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan bakteri E. coli. Fx sama dengan 20 kali 2 pangkat X. Ya, sehingga untuk menjawab bagian C, ya berapa banyak bakteri setelah 4 jam? Ya, ingat pembelahan tiap 15 menit. Jadi yang 4 jam ini kita ubah dulu dalam menit supaya kita bisa tahu berapa pasien yang 4 jam ini. Ya, 4 jam itu sama dengan 4 kali 60 menit, itu sama dengan 240 menit. Ya, 240 menit kita bisa bagi dengan 15 supaya kita dapat tahu bahwa 240 menit atau 4 jam itu berapa fase. Sehingga X-nya sama dengan 240 bagi 15 itu sama dengan 16. Berarti 4 jam itu sama dengan 16 fase. Yang 16 fase atau X-nya sama dengan 16. Ya, sehingga dapat ditahu bahwa jumlah bakteri setelah fase ke-16 atau setelah 4 jam itu sama saja dengan ini. Fx atau F16 tinggal diganti saja X-nya dengan 16. Berarti F16 sama dengan 20 kali 2 pangkat 16. Ya, dimana 2 pangkat 16 itu sama dengan 65.536. Ya, ini 2 pangkat 16 itu adalah 65.536. Ya, kalau dikali 20, ya maka jumlah bakteri setelah 4 jam itu adalah 1.310.700.
720 bakteri. Jadi setelah 4 jam ini sebanyak 1.310.720. Ya, ini. Nah, jadi cukup mudah pembahasan tentang fungsi eksponen. Ya, demikian pembahasan materi eksponen, ya, khusus tentang fungsi eksponen. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.